Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada kesempatan malam hari ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jumlah nikmatnya tak terhingga banyaknya, sehingga mampu mengantarkan kita untuk dapat beraktivitas pada kesempatan malam hari ini. Khususnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa dan nikmat yang paling utama pada kita, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat merasakan manisnya dalam beragama Islam dengan mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jikalau kemudian malam hari ini kita belum menemukan ada nikmat yang patut untuk kita syukuri, maka sesungguhnya dalam setiap ujian dan cobaan pasti ada nikmat yang terselip di baliknya. Bahkan ada seorang ulama yang menyampaikan, jikalaulah Allah memberikan musibah kepadaku, maka sungguh aku harus 4 kali lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena meskipun kita mendapat musibah, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan di sela-sela musibah itu. Yang pertama, setidaknya musibah yang menimpa kita itu tidak membuat kita meninggalkan dunia, sehingga masih ada kesempatan kita untuk beramal di dunia. Maka kita bersyukur, meskipun musibahnya berat tapi kita masih diberikan kesempatan di dunia, berarti diberikan kesempatan untuk bertobat dan berbuat kebaikan. Saged Pak Bu ngoten niku. Insyaallah nggih, pas wekdal sehat jawab insyaallah. Nek pas pagelinu mengke rada greges ngoten nggih. Insyaallah nggih, alhamdulillah tetap berarti. Yang kedua, ternyata di balik musibah itu ada orang lain yang musibahnya lebih besar daripada kita. Maka kalau kita melihat musibah kita sudah besar, tapi kalau kita melihat orang lain yang musibahnya lebih besar, ternyata kita juga harus tetap bersyukur. Yang ketiga, ternyata ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala berupa dihapuskannya dosa-dosa kita. Maka dengan sakit itu kita bersyukur. Bapak Ibu, kalau ada orang sakit kemudian mengucapkan alhamdulillah, begitu jenengan heran apa mboten Pak Bu? Heran nggih. Niku alhamdulillah mboten krana sakit Pak Bu, tapi krana dosa-dosane niku diampuni. Saya kira tidak ada orang yang sakit kemudian mengucapkan alhamdulillah, tidak ada karena sakitnya, tapi karena keberkahan dan karunia Allah terhadap orang yang sakit,
salah satunya adalah diampuni dosa-dosanya, maka mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat, Bapak Ibu, kenapa kemudian meskipun musibah menimpa kita harus tetap bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah? Karena ketika musibah datang, kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. Nggih Bapak Ibu, nggih. Misalkan kita diuji sakit, kita tidak bisa hadir di masjid sholat berjamaah, tidak bisa hadir pengajian, tapi karena kebiasaan kita itu sudah 5 waktu sholat di masjid, kebiasaan kita sudah pengajian, maka Allah akan menuliskan pahala kebaikan sama seperti kebiasaan kita hadir di masjid, hadir pengajian, meskipun saat itu orangnya sedang terbaring sakit di rumah, maka juga tetap bersyukur mendapat. Bersyukurnya bukan karena sakitnya lagi, bersyukur karena tidak perlu repot-repot ke masjid, tidak perlu repot-repot ngantuk-ngantuk di pengajian, tapi tetap dapat pahalanya sholat berjamaah dan pengajian, maka bersyukur juga. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung sehat, kita usahakan untuk terus merutinkan hadir di majelis ilmu, hadir di masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Jagani, jika sewaktu-waktu sehari 2 hari sakit, kita tetap mendapatkan pahala kebaikan sholat berjamaah di masjid dan ikut pengajian. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setiap pengajian itu menambah syukur, karena Rasulullah SAW mencontohkan setiap kali beliau memberikan pelajaran kepada para sahabat dan para pengikutnya, beliau selalu mengajak para sahabat dan pengikutnya itu untuk terus bersyukur. Yang kedua, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik teladan dan panutan bagi kita sekalian. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sudah sering kita hadir di pengajian. Kira-kira kita itu sudah pantas atau belum ikut barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga? Pun pantas apa dereng Pak Bu? Dereng, nggih, masya Allah dereng, nggih, insya Allah sampun, alhamdulillah enten ingkang insya Allah dereng. Niki pertanyaan itu untuk mengukur diri kita. Sejatinya Allah yang maha tahu. Meskipun jawab sudah, meskipun jawab belum, jika Allah berkehendak, maka kehendak Allah itulah yang terjadi. Itu sekedar muhasabah, menghitung diri kita, menghitung amal kita. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, sudah pantaskah kita kemudian berada di barisan Rasulullah masuk ke dalam surga? Kemudian kita jawab, sudah no. Nah, berarti kan kita kemudian apa? Ada nanti yang lupa. Kalau kita menjawab insya Allah, berarti kita selalu waspada. Waspada bahwa sewaktu-waktu kita bisa dicoret dalam daftar barisannya Rasulullah. Kalau kita jawab belum, maka kita seperti orang yang merasa tertinggal barisan, kita berada di belakang, maka kita termotivasi untuk berlari nyusul meskipun nanti di barisan paling belakang. Maka bismillah Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian kita, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan niat kita dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setelah membaca bismillah nanti yang ngantuk boleh tidur. Ya karena kan sudah bismillah kan, sudah bismillah dilanjutkan. Nggih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya. Insya Allah sedikit yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah membahas tentang adab dalam bertetangga. Langsung bus bapak-bapak nih. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya tetangga nggih Pak Bu nggih? Alhamdulillah punya tetangga. Ada riwayat yang kemudian kita belum jelas Bapak Ibu, tapi ini jadikan referensi bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya mengenal tetangga-tetangga kita. Sudah kenal nggih Bapak Ibu nggih? Ya kisarannya 40 Pak Bu.
Kalau kemudian depan 10, belakang 10, kanan 10, kiri 10, totalnya tetap 40. Tapi kalau depannya sawah tidak usah dicari-cari Pak Bung. Nanti ke kanan ke kirinya saja nanti ditambah. Misalnya rumahnya pojok, berarti ya sebelah kanannya semua karena rumahnya di pojok kiri. Kira-kira begitu. Belakangnya rumah sakit. Nah belakangnya rumah sakit berarti nanti ya luwih akeh kan. Tapi 50 rumah Bapak. Jadi 50 rumah itu berarti dengan isinya. Jadi kalau rumah sakit itu dihitung satu, berarti seisinya berapa ratus atau berapa ribu ya kenalan sedaya. Mungkin buatan ya penghuni tetapnya Bapak Ibu setidaknya tahu, kemudian kita mengenal itu. Karena memang di dalam banyak riwayat hadis mengatakan tetangga itu seakan-akan memiliki hak atas kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan seakan-akan memiliki hak waris. Kenapa Bapak Ibu? Karena saking seringnya Rasulullah SAW itu mengingatkan keluarganya untuk terus memperhatikan tetangganya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, sahabat Ali bin Abi Thalib, antara sahabat Ali bin Abi Thalib atau sahabat Utsman bin Affan, saya agak lupa. Beliau ketika kemudian melihat orang rumah masak kemudian masak itu kemudian berkuah, beliau selalu mengingatkan jangan lupa untuk memberikan ke tetangga. Sampai kemudian si tukang masaknya itu protes, sungguh setiap hari engkau menyuruh untuk kemudian memberikan haknya tetangga, padahal aku sudah ingat, kok sampai setiap hari diingatkan. Itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian jawabannya apa Bapak Ibu? Karena begitu Rasulullah SAW mencontohkan kepadaku, jawab sahabat tersebut. Maka pelajaran berharga dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 3 informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang pentingnya di dalam membangun hubungan yang harmonis dengan tetangga. Maka tetangga itu adalah bagian dari kehidupan kita dalam bermasyarakat. Informasinya 3. Yang pertama, jangan menyakiti tetangga. Perintahnya jangan menyakiti tetangga. Tetapi kalau yang kedua itu adalah memuliakan tamu. Baru yang ketiga, kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. 3 ini apa korelasinya Bapak Ibu sekalian? Korelasinya adalah hidup kita bertetangga itu membuat tetangga tidak bermusuhan dengan kita, itu sudah hal yang luar biasa. Apalagi kalau sampai kita memuliakan tetangga kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tetangga kita itulah yang kemudian setiap hari bersinggungan, berinteraksi dengan kita. Baik kadang ketika kita pas seneng ya tetangga tahu, pas kita marah tetangga juga tahu, pas kita sedang capek tetangga ya tahu, pas kita sedang susah ya tahu, pas kita sedang dapat kulkas ya tahu. Napa hubungannya? Hubungannya ini hubungan erat. Jangan sampai kemudian kebahagiaan kita itu kemudian menjadikan penyakit bagi tetangga kita. Atau sebaliknya, kesusahan kita
menjadi kebahagiaan tetangga kita. Lho saben-saben dina niku namung goleki eleke tangga mawon. Nyuwun sewu Pak Bu nggih. Ini harus hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama di dalam kita bertetangga hendaknya menjaga kemuliaan atau memuliakan tetangga. Jadi itu memuliakan tetangga dan jangan pernah memandang rendah atau remeh tetangga kita. Siapapun tetangga kita Bapak Ibu sekalian. Tadi siang kami ceritakan salah satu pelajaran dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf kami ceritakan di tempat yang lain. Tadi siang kita ceritakan tentang kisahnya salah seorang ulama, Hasan Al-Basri. Beliau ini hidup setelah Rasulullah SAW, tetapi pernah menyusu kepada Ummu Salamah, salah satu istri dari Rasulullah SAW. Singkat cerita Bapak Ibu, Hasan Al-Basri itu punya tetangga, bahkan tetangganya ini non muslim Bapak Ibu. Di situ disebutkan beragama Nasrani. Ternyata si Hasan Al-Basri ini punya tetangga non muslim dan hidup berdampingan selama kurang lebih 20 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu di 20 tahun itu suatu ketika Hasan Al-Basri ini sakit. Ketika sakit maka para tetangga ini menjenguk, termasuk tetangga yang non muslim tadi menjenguk Hasan Al-Basri. Nah ketika menjenguk itu Bapak Ibu betapa kaget dan herannya ketika tetangganya itu melihat masuk ke dalam kamarnya Hasan Al-Basri dan melihat bahwa di sebelah atau di pinggir temboknya kamarnya Hasan Al-Basri itu ada baskom. Yang mriki ngertos baskom, Pak. Oh, baskom nggih. Baskom niku biasane nek nggih damel napa, Pak Bu, nek jero kamar ngoten niku. Nah, tadahudan nggih. Tapi niku senes tadahudan, Pak. Ternyata baskom di situ digunakan untuk menampung rembesan air yang keluar dari tembok sebelah. Dan tembok sebelah itu adalah rumah dari non muslim sahabat atau tetangga yang non muslim tadi, yang qadarullah itu tembok itu berpapasan dengan kamar mandi. Dan setiap kali penuh dibawa, kemudian dibuang, ditaruh lagi di situ untuk sebagai tempat wadah ketika ada rembesan air dari temboknya tetangga itu. Betapa kagetnya seorang tetangga tadi ketika melihat Hasan Al-Basri seperti itu. Apa yang disampaikan Bapak Ibu? Kok nggak tanya sakitnya apa, tapi langsung tanya, baskom apa itu? Oh, ini untuk menampung air yang rembes dari tembok. Terus kemudian ditanya lagi, sudah berapa lama? Ini langsung paham, itu tembok saya, kira-kira begitu. Sudah berapa lama engkau melakukan ini? Aku sudah lupa, sudah sejak lama sejak aku tinggal di sini sudah seperti ini. Berarti sekitar 20-an tahun ini kamu seperti ini. Iya. Di kamarmu ada baskom ini? Iya. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita bertahan berapa hari, Pak Bu? Ada kemudian kerembesan dari tetangga itu bertahan berapa hari tidak komentar. Lagi bocor pisan langsung foto status resiko tetangga. Masya Allah Bapak Ibu, begitu kemudian akhlaknya seorang ulama besar dalam Islam dalam hidup bertetangga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Melihat kemuliaan akhlak tersebut, maka tetangga tadi menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Masya Allah Bapak Ibu, sakit saja bisa mengajak orang masuk Islam. Itu karena akhlak terhadap tetangga. Maka Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau kemudian kita mau menjadi atau mencari saksi bahwa kita ini orang baik, sesungguhnya kita mencari saksinya itu adalah kepada tetangga-tetangga kita. Maka hendaknya kita memuliakan tetangga. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di antara adab-adab kita bertetangga adalah senantiasa menjenguk apabila ada tetangga kita yang sakit. Alhamdulillah Bapak Ibu, biasanya kami
di tempat kami ini kalau kemudian ada orang sakit itu biasanya setelah sholat maghrib begini kemudian jenguk bareng gitu. Kalau beberapa tempat ya bareng, kadang montoran itu dijenguk bareng rombongan jamaah gitu. Dan kemudian nanti didoakan, setelah doakan nanti kemudian kita kembali ke masjid, biasanya sudah hampir isya atau duduk isya. Jadi kita ini Bapak Ibu disebut kita itu bukan hanya kita secara pribadi, tetapi kita juga sebagai jamaah masjid ini. Mari kita berusaha supaya apa? Supaya kemudian kita bisa menerapkan adab-adab dalam bertetangga. Nah ini perlu diagendakan, kalau ada tetangga yang sakit nanti dijenguk. Tidak usah nunggu 3 hari Pak Bu, itu zaman SD dulu. Kalau SD kalau belum 3 hari belum dijenguk Pak Bu. Tapi kalau sekarang ya kalau ada sakit segera kita menjenguk, kita doakan, kemudian kita memberikan motivasi dan kabar gembira. Hati-hati kalau menjenguk orang sakit, mohon tidak diberikan beban-beban yang berat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, Rasulullah itu memberikan pelajaran kepada umatnya basyira wa nadhira, dengan kabar gembira dan peringatan. Jadi kita harus peka kapan kemudian memberikan kabar gembira, kapan memberikan peringatan. Kalau jenguk orang sakit itu kabar gembira apa peringatan Pak Bu? Kabar gembira. Jadi dihibur supaya kemudian bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, amarona Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisab'in wa nahana an sab'in amarona bitibya'il janairi wa ayadatil marid wa ijabatid da'i wa nasril matlum wa ibraril qasam wa raddis salam wa tasmitil atis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk mengerjakan 7 perkara. Beliau memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ini perintah Rasulullah yang pertama terhadap tetangga, hendaknya mengiringi jenazah, khususnya kepada bapak-bapak. Jika ada orang yang meninggal dunia, mari kita bahasanya merawat melayat itu, kemudian kita merawat jenazah, mensolatkan, menghormati dan selain sebagainya. Mensolati mensolatkan mungkin memaksa jamaah solat, jenazah solat dan bahaya. Jadi mensolati jenazah kemudian sampai mengiringnya ke makam, diusahakan nanti ke sana sampai di makam. Lalu kemudian yang kedua, beliau memerintahkan menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit. Dan yang paling diprioritaskan Bapak Ibu sekalian, di antara orang-orang yang sakit, meskipun kita itu tetangganya rumah sakit, nanti setiap hari kita mesti jenguk. Ya, mboten nggih. Ndak, maksudnya itu yang dijenguk itu Bapak Ibu, tetangga itu ada 3 hak. Yang pertama, jika tetangga kita non muslim, maka itu kita ada hak tetangganya 1, yaitu hak tetangga. Artinya hak dan kewajiban hanya sebagai tetangga. Tapi kalau tetangga kita itu kemudian sesama muslim, maka haknya 2, hak tetangga dan hak sesama muslim. Kalau tetangga itu ya muslim, ya masih punya hubungan keluarga, maka itu haknya 3. Itu yang paling diprioritaskan. Ya tetangga, ya muslim, ya keluarga atau saudara, itu yang diprioritaskan. Itu haknya lebih banyak terhadap kita daripada tetangga yang lain. Makanya ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan untuk terus menyambung. Jadi haknya itu tetangga itu punya hak. Yang kemudian menjenguk orang sakit. Nanti bagaimana menjenguk orang sakit, insya Allah nanti lain kesempatan kita bahas. Yang ketiga adalah memenuhi undangan. Jadi menghadiri undangan, menolong orang yang terdolimi. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, salah satu asbab kenapa kemudian masjid itu ada menara Bapak Ibu, itu karena menara itu untuk dinaiki oleh pengurus masjid, kira-kira begitu. Nah nanti di jam-jam sholat itu kan jam-jam menjelang makan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika dilihat, ketika kemudian jam-jam sholat itu diamati, tetangga-tetangga masjid ini yang kemudian dapurnya tidak mengepul siapa? Kemungkinan ia tidak bisa masak.
Maka saat itulah kemudian masjid turun tangan untuk kemudian membantu persediaan supaya keluarga itu berkecukupan makan. Itu menara. Kalau sekarang menaranya untuk tempat toa, bukan untuk seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana fungsinya itu supaya kemudian kita bisa menolong orang yang terdolimi, baik terdolimi karena kekurangan maupun terdolimi karena keadaan maupun terdolimi karena sebab-sebab yang lainnya. Nah, itu bersama-sama insya Allah nanti bisa. Kemudian yang ke 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah membantu melepas kafarat sumpah. Ada orang yang kemudian bersumpah, kemudian sumpahnya gede, kemudian dia tidak mampu, ya kita kemudian membantunya. Menjawab salam yang keenam, ketika ada orang yang kemudian sama muslim ketemu mengucapkan salam, dan ini menjadi hak sama muslim. Di antara syariat Islam tidak selalu yang wajib itu dulu, tapi kadang yang sunnah itu duluan daripada yang wajib. Contohnya adalah mengucapkan salam ketika ketemu dengan sesama muslim. Bapak Ibu, kalau ketemu sesama muslim yang mengucapkan salam niku hukumnya wajib napa sunah? Bayuh nek wajib ndah hati nek ning pasar wonten niku. Hukumnya sunnah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, atau kemudian ya rugilah, itu sudah kasih peluang kok ya. Itu sunnah. Mengucapkan salam itu berarti mendoakan sunnah. Tetapi kalau kita mendengar sama muslim mengucapkan salam ke kita, kemudian kita menjawab salam, hukumnya wajib. Maka yang didulukan yang sunnah napa wajib? Tentang salam sunnah dulu, mengucapkan salam baru menjawab salam, sunnah dulukan. Jadi tidak selalu yang wajib itu duluan, karena ada yang wajib disebabkan karena ada sunnah. Termasuk wudu niku hukum asalnya sunnah, tapi ketika mau sholat wajib, sholatnya wajib, maka wudu menjadi wajib. Tapi tidak berlaku salam itu tetap sunnah. Kalau tidak mengucapkan salam ya kita tidak perlu menjawab. Dan salam memang memiliki adabnya masing-masing Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian kita perlu membiasakan. Karena ternyata kalimat salam kepada sama muslim ketika ketemu belum sepopuler dengan hoi. Kalau orang ketemu biasanya hoi, padahal lebih baiknya adalah assalamualaikum gitu. Ya minimal, yang paling pendek ya minimal assalamualaikum. Kalau kemudian yang tengah-tengah ya assalamualaikum warahmatullah. Yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harus latihan Bapak Ibu kapan mengucapkan salam, bagaimana caranya ada salam-salam yang tepat pada kondisi-kondisi tertentu. Karena ini adalah bagian doa. Sehingga kemudian kita diajarkan kalau ketemu sama muslim mengucapkan salam. Jika ada dua orang yang kemudian itu bertemu, ada yang muda sama yang tua, itu yang disunahkan mengucapkan salam dulu yang mana Pak Bu? Yang muda. Itulah kenapa di film Ipin Upin itu yang salam duluan muridnya daripada gurunya. Nah, di Indonesia gurunya dulu baru muridnya jawab. Lah apa ya salah? Tidak salah Bapak Ibu. Karena yang kedua, jika ada orang sedikit ketemu dengan orang banyak, maka yang disunahkan terlebih dahulu mengucapkan salam adalah orang yang sedikit. Maka guru itu jumlahnya lebih sedikit daripada murid, maka guru mengucapkan salam karena sebagai orang yang sedikit. Orang yang berjalan ketika ketemu dengan orang yang duduk, maka yang disunahkan atau kemudian diprioritaskan untuk mengucapkan salam dulu adalah yang berjalan. Yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kalau ada orang berjalan dengan orang yang naik motor, yang disunahkan untuk mengucapkan salam dulu yang naik motor. Ada orang yang naik motor kemudian sama orang naik mobil, yang naik mobil, terus kalau naik mobilnya banyak isinya, berubah lagi. Ada naik mobil sama orang naik kereta, yang salam
Jawabannya yang ketemu, bukan yang dalam itu. Yang ketemu, Pak. Dan yang ketemu sama muslim mengucapkan salam. Sehingga inilah kemudian bentuk penghormatan kita sama muslim. Maka Bapak Ibu, mari kita senantiasa menebarkan salam. Gampang saja, mudah dan ringan. Assalamualaikum. Kalau ketemu biasa minimal begitu. Bapak Ibu kalau masuk rumah itu pakai salamnya ceramah napa assalamualaikum biasa? Oh, biasa nggih. Mungkin kalau ceramah bahaya lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulu mulai pengajian bu ini nyapa keke. Nah, ini bahaya juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian kita berusaha, termasuk menjawab salam atau kemudian menebar salam itu adalah hak sesama muslim. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ketika non muslim saja mengucapkan salam, kita diminta untuk menjawab. Tapi jawabannya tidak lebih dari waalaikum. Jadi cukup waalaikum, tidak perlu salam. Jadi kalau ada non muslim mengucapkan salam, kita jawabnya cukup waalaikum. Gitu aja, waalaikum gitu aja. Mboten sah waalaikumsalam, waalaikum mboten mawon. Nggih. Itu adalah bagian daripada tuntunan kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa membudayakan untuk bersalam, karena salam itu adalah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkah kepada kalian semua. Dijawabnya waalaikum, mboten sah dijawab amin. Amin. Wah, jawabannya waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu juga kepada engkau sekalian, semoga keselamatan dari Allah, rahmat dan berkahnya ditetapkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, baru kemudian mendoakan orang yang bersin. Alhamdulillah kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama tentang mendoakan orang yang bersin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah di antara adab terhadap tetangga, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi diri sendiri. Dan ini didasarkan atas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mazala yusini Jibril bil jar hatta donantu annahu sayuwarris. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Masya Allah Bapak Ibu, seakan-akan saking kemudian dekatnya tetangga, dan bahkan ada tetangga yang dekatnya melebihi keluarga, karena bisa jadi keluarganya jauh, kemudian sering ketemu ya dengan tetangga, akhirnya menjadi saudara. Nah, itu banyak yang terjadi juga Bapak Ibu sekalian, sehingga sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seringnya Jibril mengingatkan Rasulullah tentang mengasihi tetangga, maka seakan-akan tetangga itu menjadi ahli waris, karena saking apa ya, saking besarnya peran atau kemudian pengaruh tetangga bagi kehidupan kita. Makanya ada istilah tetangga kok gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini yang agak berat Bapak Ibu. Yang agak berat itu adalah menyatakan ikut senang apabila tetangga memperoleh kesuksesan. Bapak Ibu tiang mriki nek tanggane niku sukses niku seneng napa susah? Alhamdulillah. Tanggane tuku kulkas dengan melu anyep napa malah panas? Loh, anyep, alhamdulillah. Jenengan dibagi es. Wes anu tanggane tuku kulkas ujug-ujug udruk yang pawon brang. Mbok ora usum nggih? Alhamdulillah pun mboten usum. Usume napa sakniki? Okay. Maka hati-hati Bapak Ibu ketika kemudian kita menunjukkan nikmat Allah kepada kita, maka ada hati para tetangga yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kenikmatan, kebahagiaan atau kesuksesan kita itu menggoda atau menyakiti hati tetangga. Nah itu.
Maka bagian akhlak yang berat itu adalah ikut gembira, ikut senang jika tetangga mendapat kesuksesan. Begitu juga sebaliknya, ikut merasa kesusah apabila tetangga juga susah. Sudah merasakan susahnya tetangga Bapak Ibu? Sudah. Tetangga jenengan susah napa senang dengan adanya jenengan? Susah senang. Ini baik, susah senang lah tetang. Nah, itu menjadi penilaian Bapak. Penilaian terhadap diri kita itu juga dilihat dari tetangganya. Maka dulu ketika mohon maaf, ketika kemudian kita belajar tentang sekolah pranikah itu untuk mencari informasi calon pasangan itu, selain kita diusahakan jangan langsung ke orangnya, tapi melalui pihak ketiga, salah satunya bisa minta keterangan tetangganya. Maka hati-hati Bapak Ibu atau mbak-mbak, mas-mas yang belum menikah, nanti hati-hati dengan tetangganya. Harus baik-baik dengan tetangga, siapa tahu itu akan menjadi intel dari calon keluarga kita. Nah itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kelima adalah menghibur dan memberikan perhatian apabila tetangga mengalami musibah atau kesusahan. Insyaallah ini bagian dari adab, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang keenam, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah. Ini terjadi Bapak Ibu hal sebaliknya. Kita sering melihat awalnya baik-baik saja, tetangga lewat serambi depan rumah, tapi karena ada masalah akhirnya tutup tembok. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi di antara kita semua Bapak Ibu nggih. Semua kita berusaha untuk menjadikan tetangga. Dulu ada yang menyampaikan pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Kenapa? Itu artinya saling berkasih sayang dengan tetangga lebih baik daripada menumpuk kekayaan sehingga mengamankan dirinya sendiri. Itu perumpamaannya seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini juga penting dan ini banyak terjadi di era modern. Yang ketujuh adalah jangan terlalu banyak menyelidiki keburukan-keburukan tetangga. Nah, tetanggane ning ngopo langsung wis nuwangga ning sitoke. Yu engke ning mobil rupane abang, mandek ning omahe kae lho. Ning ngopo yo kira-kira yo. Kowe engke awan-awan rene kerap tekok kuwi. Ternyata Pak Bu nyun sewu, kita itu secara tidak langsung banyak kemudian terlalu banyak ikut campur dengan urusan orang lain. Maka kalau ada sesuatu keburukan, hendaknya tidak terburu-buru atau terlalu dalam mencari-cari keburukan dan atau kemudian kesalahan-kesalahan dari tetangga kita. Kalau perlu malah kita simpan. Hanya saja kalau kemudian tetangga mengalami kesusahan, hendaknya kita bersegera mencari tahu dan membantu, bukan mencari tahu terus nyukurne. Niku mboten asal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kedelapan adalah membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abu Dzar, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan, ya Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur dagingnya berkuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Niki yang diberikan kisah dagingnya lho Pak Bu, engko sanukur kuwahe tok. Nggih. Nah, lalu yang diberikan itu Bapak Ibu jangan hanya yang besti, tapi yang diprioritaskan kalau kita masak itu diberikan yang terdekat, yang paling dekat dengan rumah kita itu yang paling berhak. Dene sing rada adoh nek cukup nggih diterusne, nek mboten nggih dicukupne. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Nah, kadung besti senajan nglewati kali ya diseberangi. Nah, jenenge tangga cidhek kaya bar gegeran ya belas ora diamboni. Nah, niku tidak benar Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita kemudian berusaha untuk mengikuti sunnah ini, ya yang paling dekat itulah yang paling berhak.
Nah, berikutnya jangan menyakiti tetangga, Bapak Ibu sekalian. Yang ke-9, jangan menyakiti tetangga. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanah, ini menceritakan orang lain, selalu sholat malam, tahajud maksudnya, dan puasa di siang harinya, puasa-puasa sunnah. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah tentang seorang tetangga yang biasanya sholat tahajudnya sregep, puasanya juga rutin, tapi dia sering menjelek-jelekkan tetangga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata tetangga itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Makanya hati-hati. Disebutkan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fulanah, ini nama samaran Bapak Ibu, hanya melaksanakan sholat wajib, puasanya ya hanya puasa Ramadan, sedekahnya ya hanya sedikit secuil keju. Di sini begitu dijelaskan. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Mendengar informasi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia masuk surga. Hadis riwayat Hakim. Bapak Ibu, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah tidak cukup dengan kita menjalankan ibadah kepada Allah, tetapi harus berwujud pada kebermanfaatan sesama manusia. Salah satunya adalah tetangga. Nah, 10 Bapak Ibu sekalian, yang ke-10 adalah senantiasa tolong menolong dengan sesama tetangga, khususnya dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam keburukan dan kerusakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus saling tolong menolong. Alhamdulillah banyak kemudian di lingkungan kita sudah banyak pertemuan, sudah banyak program. Ada program ta'awun apa saja itu banyak sekali. Arisan itu juga program ta'awun. Cuma kalau kemarin saya mengusulkan ke lingkungan itu Bapak Ibu, usul bagaimana kalau arisan itu yang dapat itu tidak diundi, tapi ditawarkan siapa yang berminat dapat minggu ini. Kira-kira rebutan apa mboten Pak Bu? Nggih kula niku nggih ejok-ejokan lho Pak Bu. Kowe gitu. Kula milih carry gitu dan seterusnya. Jadi ternyata supaya apa? Supaya memang tepat guna. Daripada mohon maaf kadang-kadang kita butuh kemudian nanti malam arisan dongane apa Pak Bu? Muga-muga oleh gitu kan. Itu akhirnya mengharapkan sesuatu dengan undian juga. Maka kemudian lebih baik nanti sesiapa yang butuh. Lalu ada lagi Bapak Ibu di tempat yang lain, jamaah masjid begini di lingkungan kita juga ada mushola Muhammadiyah yang ta'awun umroh. Jadi levelnya ini sudah agak tinggi. Jadi tahun umroh itu adalah nabung untuk umroh. Cuma kemudian kalau tabungannya belum genap dan dia sangat ingin umroh tahun itu, maka kemudian dananya jika sudah terkumpul 1 atau 2 untuk memberangkatkan 1 atau 2 jamaah, maka kemudian disampaikan dana kita bisa untuk membantu yang ingin umroh duluan, maka diadakan tahun umroh. Sudah mulai begitu Bapak Ibu sekalian? Sudah, di sini juga sudah ada. Sudah yang lainnya nggih. Alhamdulillah. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan terus dilakukan sehingga Bapak Ibu sekalian bertetangga di dunia sampai bertetangga di surga. Jenengan nggih purun tanggane ning surga nggih padha karo tanggane ning donya sakniki. Purun nggih, purun alhamdulillah. Berarti bertetangga di dunia dan bertetangga di surga. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-11 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di antara adab kita bertetangga adalah senantiasa
beramar ma'ruf nahi mungkar kepada tetangga kita. Jadi mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dari apa yang akan dilakukan tetangga kita. Makanya Bapak Ibu, mari kita sering-sering silaturahim untuk kemudian datang kepada tetangga kita, bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar berbicara ngalor ngidul, bukan sekedar bahkan maudzubillah rasan-rasan, tapi kita berusaha untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan sehingga suatu saat bisa mengikuti kebaikan. Andai kata kita itu diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk sharing, ngobrol dengan tetangga, kemudian kita ajak tetangga kita yang muslim ke masjid, kemudian mereka mau ke masjid, itu pahalanya Bapak Ibu, Masya Allah, Rasulullah mengatakan ya mendapat kebaikan seperti unta merah. Artinya itu lebih baik daripada unta merah, yang artinya kendaraan yang paling bagus. Masya Allah Bapak Ibu, itu kalau kita kemudian sering bersilaturahim, sering sharing, ngobrol dengan tetangga, dan kita mengajak tetangga kita untuk melakukan kebaikan, juga mencegah tetangga kita dari kemungkaran-kemungkaran. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan, ada pertanyaan atau pendapat yang lain, kami persilahkan. Monggo, sebagaimana biasa berkait dengan adab bertetangga, atau kemudian jika ada pertanyaan yang lainnya, monggo kita bisa bahas sampai nanti adzan Isya berkumandang. Oh pas niki punan. Oh nggih, pun pas berarti nggih. Amargi pun pas, terang nggih sengaja niki wau. Kersane nggih mboten. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan Allah mencatat amal soleh kita. Jika ada yang kita fahami, itu adalah keberkahan dari Allah. Jika tidak faham, mari kita tetap istiqomah, karena apa yang kita lakukan ini bukan sekedar untuk dunia, tapi kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Nasrun minallahi fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.